Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardiatus Solihah, mahasiswi Universitas Hamzah Anwadi. Di sini saya akan menceritakan sejarah matematika berdasarkan tempat. Nah, yang pertama yaitu matematika Mesir kuno. Sejarah mengatakan bahwa matematika berasal dari Mesir adalah gagasan Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Metafisik. Aristoteles menyebutkan bahwa sains-sains matematis berasal dari kawasan Mesir, karena di sana kaum yang sekelas pendeta memiliki waktu luang yang cukup. Matematika di Mesir muncul akibat adanya kebutuhan-kebutuhan praktis. Peradaban Mesir yang terdapat di sepanjang sungai Nil yang setiap tahun banjir menyebabkan lahan bertambah dan berkurang. Sejarah penemuan matematika Mesir kuno adalah pada saat invasi militer Napoleon ke Mesir pada tahun 1798. Pada saat invasi militer, ditemukan batu Rosetta yang digunakan untuk menerjemahkan tulisan hieroglif. Matematika Mesir sebagian besar diperoleh dari dua papirus yang berukuran sangat besar. Papirus adalah alat tulis sederhana yang berasal dari kulit batang pohon yang dikeringkan dan dianyam sehingga dapat digunakan untuk menulis. Nah, dua papirus ini adalah papirus Rin dan papirus Musko. Papirus Rin adalah manual instruksi bagi pelajar aritmatika dan geometri. Selain memberikan rumus-rumus luas dan cara-cara perkalian, pembagian, dan pengerjaan pecahan, lembaran itu juga menjadi bukti bahwa pengetahuan matematika lainnya, termasuk bilangan komposit dan prima, rata-rata aritmetika, geometri, dan harmonik, dan pemahaman sederhana saringan Eratosthenes dan teori bilangan sempurna, yaitu bilangan 6. Nah, lembaran ini juga berisi cara menyelesaikan persamaan linier, urde 1, juga barisan aritmatika dan geometri. Papirus besar lainnya adalah papirus Golensnisep, disebut juga papirus Musko, karena dimiliki oleh Museum Seni Murni di Moskow. Nah, naskah ini berisikan soal kata atau soal cerita yang barangkali ditunjukkan sebagai hiburan. Satu soal dipandang memiliki kepentingan khusus karena soal itu memberikan metode untuk memperoleh volume 5 terpenggal. Nah, jadi dua papirus ini menjadi awal mulanya matematika kuno di Mesir. Matematika di Mesir kuno. Selanjutnya yaitu matematika Babilonia. Nah, matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang kini bernama Irak. Nah, kenapa sih dinamakan matematika Babilonia? Nah, dinamai matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Lebih dari 400 lempengan tanah liat ditemukan sebagai sumber sejarah bangsa Babilonia yang digali sejak 1850-an. Lempengan-lempengan tersebut ditulis menggunakan tulisan berbentuk paku. Lempengan tersebut diberi tulisan ketika tanah liat masih basah. Nah, dan kemudian dibakar dalam tungku atau dijemur di bawah terik matahari. Bahkan, beberapa di antaranya adalah karya rumahan. Sebagian besar lempengan tanah liat yang sudah diketahui berasal dari tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi dan meliputi topik-topik pecahan, aljabar, persamaan kuadrat dan kubik, dan perhitungan bilangan reguler, impors perkalian, dan bilangan prima kembar. Tulisan dan angka bangsa Babilonia
Sering juga disebut sebagai tulisan paku. Kenapa? Nah, karena bentuknya seperti paku. Orang Babilonia menuliskan huruf paku menggunakan tongkat yang berbentuk segitiga yang memanjang dengan cara menekannya pada lempengan tanah liat yang masih basah sehingga menghasilkan cekungan segitiga yang meruncing menyerupai gambar paku. Nah, barulah kenapa angka Babilonia disebut juga angka paku. Nah, selanjutnya sejarah matematika berdasarkan tempat yang ketiga yaitu matematika Yunani. Matematika Yunani ditenggarai dimulai oleh Thales dari Miletus kira-kira itu sekitar tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Dan Pitagoras dari Samos kira-kira pada tahun 582 sampai 507 sebelum Masehi. Menurut ceritanya nih, Pitagoras bersafari ke Mesir untuk mempelajari matematika, 14 geometri, dan astronomi dari pendeta Mesir. Nah, Thales menggunakan geometri untuk menyelesaikan soal-soal perhitungan ketinggian piramida dan jarak perahu dari garis pantai. Nah, Pitagoras mendirikan mazhab Pitagoras yang mendakwakan bahwa matematikalah yang menguasai semesta. Mazhab Pitagoras lah yang menggulirkan istilah matematika, dan merekalah yang memulakan pengkajian matematika. Mazhab Pitagoras dihargai sebagai penemu bukti pertama teorema Pitagoras. Sebagaimana kita ketahui sekarang, banyak digunakan teorema Pitagoras. Nah, mazhab Pitagoras dihargai dengan beberapa pengembangan matematika tingkat lanjut, seperti penemuan bilangan irasional. Nah, sejarawan menghargai mereka atas peran utamanya di dalam pengembangan matematika Yunani, khususnya nih pada teori bilangan dan geometri. Ke dalam sistem logika utuh menurut definisi-definisi yang jelas dan teorema-teorema yang sudah dibuktikan, yang dianggap sebagai subjek yang pantas dari pengkajian di dalam kebenarannya sendiri, tanpa memandang terapan praktis yang menjadi perhatian utama bagi bangsa Mesir dan Babilonia. Jadi, masih ada dua lagi, yaitu matematika Cina dan matematika India. Saya hanya bisa menceritakan tentang 3 sejarah matematika berdasarkan tempat yang tadi, yaitu matematika Mesir kuno, matematika Babilonia, dan matematika Yunani. Semoga apa yang saya ceritakan, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, banyak kekeliruan, karena saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.